Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama malah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih dapat diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat bertatap muka kembali walaupun dalam keadaan virtual atau dalam keadaan daring. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman terkait materi saya atau materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu yang berjudul bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Nah, dari judul yang saya sudah sebutkan tadi, ada 5 poin penting yang harus saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. Kedua, menanya mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang kelima, mengekspresikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, sekarang saya masuk pada poin pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, untuk menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah pertama ialah negara hukum. Kita jabarkan dulu tentang pengertian dari negara hukum itu sendiri. Negara hukum adalah negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka sebagaimana diungkapkan oleh ilmuwan yang bernama Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 Masehi. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan pernah mengatakan, Homo hominis lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlakukan bahwa kedudukannya semakin penting. Menurut Kranenburg dan TKB Sabaroedin 1975 mengatakan kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu selalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana dinyatakan Kranenburg. Yang pertama,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sekarang saya masuk pada poin B, yaitu atau poin kedua, yaitu adapun penjelasannya itu menanya mengapa perilaku penegakan hukum yang berkeadilan. Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan. Pertama, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk memberantas dihilangkan. Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA? Bahwa negara tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai oleh pajak, melanggar hak asasi manusia, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah? Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan pada poin 2 atau bagian B. Sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman di bagian 3 atau poin C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut dengan peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara yang dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparat berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh ahli filsafat Jerman yang bernama Gustav Rothbruch, ada tiga pokok yang telah beliau ungkapkan. Yang pertama, unsur keadilan. Kedua, unsur kemanfaatan. Ketiga, unsur kepastian untuk menegakkan hukum keadilan yang ada
untuk menegakkan hukum keadilan yang ada di suatu negara. Nah, penjelasan pertama untuk keadilan sebagaimana diungkapkan oleh filsafat Jerman, seorang ahli filsafat Jerman yang bernama Gustav Radbruch. Ada 3 yang telah beliau kemukakan. Yang pertama tentang keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Melaksanakan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat akan luntur di masyarakat. Apabila wibawa hukum dan aparat hukum luntur di masyarakat, maka tentunya akan berakibat buruk bagi pemerintah maupun hukum yang berlaku di suatu tempat atau daerah tersebut. Kedua, kemanfaatan selain unsur keadilan, para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seorang yang melanggar hukum akan dituntut mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah atau dihukum oleh karena itu adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Untuk menciptakan keadilan di dalam negeri, khususnya di Indonesia, penting terbentuknya dua lembaga. Kedua lembaga ini memiliki peran yang besar dalam menciptakan negara yang berkeadilan. Pertama, lembaga penegak hukum. Kedua, lembaga peradilan. Nah, lembaga penegakan hukum ini ialah cara untuk mewujudkannya yaitu sebagaimana mestinya, maka perlu dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Pertama, yaitu antara lain pertama kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga kehakiman. Sedangkan poin ketiga, lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini terdiri atas peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Nah, sekarang saya akan memasuki pada poin keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan maupun ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparat negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Nah, sekarang saya melangkah pada poin terakhir atau bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pada dasarnya, esensi dan urgensi penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum? Pasal-pasal hukum material seyogianya dapat terwujud secara proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain,
Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan peraturan penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Nah, itulah tadi hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait materi atau materi yang saya sudah jelaskan tadi, di mana saya coba ulangi kembali kelima poin yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman tadi. Yang pertama, menelusurikan 9 organisasi penegakan hukum yang berkeadilan. Kedua, menanya mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, mengambil sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Keempat, membangun hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, kelima poin ini saya sudah jabarkan, saya sudah jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih sebelumnya atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang saya sudah jelaskan tidak hanya didengarkan, tetapi dapat memberikan atau menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat kepada teman-teman yang sudah menyimak video yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman sekalian. Oke, sebelum saya menutup video yang saya sudah jabarkan atau penjelasan yang sudah saya berikan kepada teman-teman, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa untuk menutupi akhir dari video yang saya sudah berikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dengan berdoa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan segudang ilmu dan manfaat kepada kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.